Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Habib besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita kitab Mahkota Pengantin, dan kita masuk ke halaman 68, rukun dan syarat pernikahan. Dikatakan oleh penulis, kata-kata apakah yang dipergunakan untuk menikahkan? Maka penulis berkata, pernikahan sah dengan lafaz pernikahan. Misalnya, wali mengatakan kepada seorang laki-laki, angkahtuka, atau aku telah menikahkan anda, atau zawwajtuka, atau aku kawinkan anda. Sebagaimana Allah telah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fankihu ma taba lakum minan nisa. Maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. Ada kalimat fankihu, kalimat nikah ya. Juga dalam surah An-Nur ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ankihul ayama minkum. Dan nikahlah atau kawinlah atau kawinkanlah dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian. Tentu dua ayat ini perintah untuk menikah dalam Islam. Kalau yang pertama surah An-Nisa, kita pribadi diperintahkan menikah dengan orang yang kita rasa layak dan kita butuhkan. Kemudian dalam surah An-Nur, perintah untuk menikahkan anak-anak muda muslim ya, siapapun mereka, laki-laki atau perempuan, kita lihat baik, maka nikahkan dan mudahkan mereka. Baik kita bantu biaya, atau kita nikahkan dengan sanak kerabat ataupun anak-anak kita. Juga ucapan Nabi Syuaib alaihissalam kepada Musa alaihissalam pada saat menawarkan untuk menikahkan Nabi Musa dengan salah satu dari anak perempuan Syuaib alaihissalam, diceritakan dalam surah Al-Qasas ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Berkatalah Syuaib, sungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu dari kedua putriku atau anakku ini. Adapun kata az-zawaj, maka hal itu disebutkan dalam firman Allah, falamma qada zaidun minha wataran zawwajnakaha. Surah Al-Ahzab ayat 37. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya, menceraikannya, kami menikahkanmu. Di sini terjemahnya dia kurang tulisnya ya. Mestinya justru saksi bahasan kalimat dalam ayat zawwajnakaha. Maka kami nikahkan engkau dengan mantan istrinya Zaid. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkat Nabi SAW dulunya ya. Dia mantan budak, lalu Nabi SAW bebaskan dan diangkat menjadi anak angkat. Tetapi dalam Islam tidak boleh ada penisbatan nama kepada ayah angkat. Dulunya Zaid ini, Zaid bin Harithah nama ayahnya. Lalu setelah Nabi SAW angkat jadi anak angkat menjadi Zaid bin Muhammad. Terus saja namanya Zaid bin Muhammad sampai turun ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad bukan ayah seseorang di antara laki-laki kalian. Maka diganti kembali namanya menjadi Zaid bin Harithah. Zaid ini pernah menikah dengan seorang wanita bernama Zainab. Zainab adalah wanita mulia di Mekah, artinya punya kedudukan, jalur nasabnya jelas, orangnya kaya raya, punya kelebihan fisik. Di awal-awal Islam, dia sempat meminta nasihat Nabi SAW, menikah dengan siapa saya Rasulullah? Maka Nabi SAW bilang nikah sama Zaid. Zaid ini mantan budak, orang miskin. Tapi karena keimanan, Zainab akhirnya menikah, mematuhi perintah Nabi SAW. Tapi berjalan waktu ternyata Zainab nggak bisa menjalani kehidupan karena jenjang ekonomi dan sosial yang terlampau jauh, gitu kan? Karena Zainab takut nanti tidak menghormati Zaid dan sering terjadi pertikaian. Maka selalu minta nasihat pada Nabi SAW, ya Rasulullah, bagaimana nasihat anda? Saya setiap kali lihat Zaid ini, saya membayangkan dia adalah budak. Dan saya merasa takut nusyud, bangkang sama suami. Melayaninya pun tidak bisa maksimal. Gitu kan.
Sementara saya mau menikah, mau jadi seorang istri yang bisa melayani. Maka Nabi SAW mengatakan bertakwalah kepada Allah, sabarlah. Terus saja Nabi nasihati begitu sampai turun ayat ini. Ayat ini turun menjelaskan bahwasanya Zaid akhirnya menceraikan istrinya, Zainab. Dan begitu selesai cerai, Allah menikahkan Nabi SAW dengan Zainab, mantan istrinya Zaid. Dan di situ ada hikmah syar'i. Hikmah syar'inya adalah agar seseorang di antara muslimin tahu kalau dia punya anak angkat dan punya istri. Misalnya saya punya anak angkat laki-laki, lalu dia nikah, istrinya itu bukan mahram saya, karena dia cuma anak angkat. Kan sebenarnya kalau anak mantu yang dari anak kandung kita itu mahram. Mertua sama anak mantu mahram itu. Nah, tapi di sini anak mantu yang distatuskan karena anak angkat bukan mahram. Maka Allah keluarkan sebuah hukum bolehnya menikahi jandanya anak angkat. Gitu. Seperti itulah hukum syar'inya. Nah ini makna daripada ayat tadi. Falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Maka tak kala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, sudah menceraikan, di situ semestinya ada terjemahan lanjutan ya, zawwajnakaha. Kami zawajkan kamu. Artinya kami nikahkan kamu dengan Zainab. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan dalam Al-Mughni. Al-Mughni tentu salah satu buku rujukan mazhab Hambali. Jika peminang mengatakan kepada wali wanita, apakah engkau menikahkan? Ia menjawab iya. Dan wali mengatakan kepada suami, apakah kamu menerimanya? Dia mengatakan iya, maka nikahnya sudah sah jika disaksikan oleh dua saksi. Jadi maksudnya tidak ada lafaz khusus. Yang penting si wali mengatakan saya nikahkan kamu, saya kawinkan kamu, ya. Atau dia menggunakan bahasa Arab, saya zawajkan, gitu kan. Semua itu kalau si wali mengucapkan saya mau menikahkan kamu sama anak saya fulana, dan dia mengatakan saya mau, saya terima, sudah sah. Kalimat ini saya sudah sah, ya. Walaupun tidak disebutkan mas kawinnya. Jadi penyebutan mas kawin itu pelengkap saja. Saya nikahkan, saya terima, selesai. Apalagi memang ini walinya, ayahnya langsung yang ngomong, ayah si perempuan. Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, akad nikahnya tidak sah hingga ia mengatakan aku menikahkanmu dengan putriku. Ya, kalau Imam Ahmad tadi tidak menyebutkan putri pun sah. Sudah ditahu nih siapa perempuan yang mau dinikahkan, anak perempuan yang keberapa, si wali sudah tahu dan si calon mempelai suami juga sudah tahu, calon suami juga sudah tahu. Saya nikahkan kamu, terima nggak? Iya saya terima, selesai, sudah jadi sah akad nikahnya. Asal ada dua saksi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan tidak, harus disebutkan mengatakan saya nikahkan kamu dengan putriku. Dan calon suami itu menjawab aku terima pernikahan ini. Karena kedua hal itu ijab dan qabul adalah rukun akad, dan akad tidak sah tanpa keberadaan keduanya. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata berdasarkan tahqiq. Tahqiq itu adalah penelusuran, pemastian. Jadi biasanya kalau ada buku-buku ditulis Allah berfirman, Rasulullah bersabda, tapi belum diketahui di surah berapa ayat itu, di surah apa, di ayat berapa, hadis ini diriwayatkan oleh siapa, sahih atau tidak. Lalu datang orang mentahkiknya, dia menelusuri lalu dia tulis footnote menjelaskan tentang posisi-posisi ayat dan juga hadis itu, maka dinamakan tahkik. Ibnu Taimiyah berkata, berdasarkan tahqiq bahwa dua orang yang melakukan akad, jika keduanya mengetahui maksud akad itu, maka dengan lafaz apapun yang sudah dikenal oleh kedua orang yang sedang melangsungkan akad, dianggap akadnya sudah sah. Ya. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di jilid 20 halaman 533. Sementara mazhab mayoritas ulama bahwa akad sah dengan semua lafaz yang menunjukkan itu, dan tidak hanya dikhususkan dengan lafaz an-nikah atau at-tazwij, nikah atau kawin. Dua rukun nikah ialah ijab dan kabul, yaitu lafaz pernikahan. Sementara syaratnya ada 4. Untuk sahnya akad pernikahan disyaratkan 4 perkara: mahar, pemberitahuan, saksi dan wali. Kita bicara yang pertama masalah mahar, dimulai oleh beliau dengan mahar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
Dalam surah An-Nisa ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atun nisaa saduqatihinna nihla. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagaimana sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ini syaratnya. Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 236 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim au tafridu lahunna fariidha. Dan sebelum kalian menentukan maharnya. Jadi ada perintah masalah mahar, kalimat maharnya. Karena surah An-Nisa ayat 24 juga berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim an tabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin wa mastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innallaha kana 'aliman hakima. Maka istri-istri yang telah kamu campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban dan tidak mengapa bagi kamu kepada sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Sesudah menentukan mahar, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ada kalimat mahar. Tentu mahar ini ya bentuknya bisa uang, bisa emas, bisa pakaian, ya, beragam macam. Bahkan ada sahabat yang menjadikan ayat Al-Quran sebagai mahar. Ada juga di antara mereka yang menjadikan seperti Gumaisah yang pernah saya ceritakan radhiyallahu anha, menjadikan masuk Islamnya suaminya sebagai mahar. Ya, itu sudah pernah kita paparkan itu. Dan makin sederhana mahar maka makin berkah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aktsaruhunna barakah aqalluhunna mahra. Wanita yang paling banyak berkah dalam hidup, maka yang paling sederhana maharnya. Karena ini bukan transaksi jual beli, tapi ini hanya syarat sah nikah. Jadi jangan sampai ada orang di antara kita, seperti saya dengar sebagian suku kita di Indonesia begitu. Seakan-akan anak itu untuk barang transaksi pada saat menikah. Dan orang tuanya panen, ngambil duit dari situ. Atau ada kakak dan adik, mereka bersaing. Kalau kakaknya dulu dilamar maharnya 30 juta, dia sekarang harus 40 juta. Gengsi-gengsian. Ya. Maka ini semua tidak boleh. Ya. Yang kedua syarat sahnya nikah adalah pemberitahuan pernikahan diiklankan. Untuk menjelaskan kehalalan dari keharamannya, bahwa ini pernikahan bukan perzinahan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, a'linun nikah. Umumkanlah pernikahan itu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 nomor 5 di halaman 5, Ibnu Hibban di jilid 6 halaman 147 dan Baihaqi di jilid 7 halaman 288. Juga dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Ibnu Mundih dalam Al-Ma'rifah di jilid 2 halaman 218, kata Nabi SAW, asyidun nikah hadan nikah la sifah. Umumkanlah pernikahan, ini adalah pernikahan bukan perzinahan. Sebagian ulama berpendapat mengumumkan pernikahan adalah wajib, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa itu dianjurkan. Itu kecenderungan ulama mengatakan dia masuk dalam syarat sahnya pernikahan. Ya. Yang ketiga harus ada saksi. Ini syarat sah pernikahan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la nikah illa biwaliyin wa syahidai adl. Tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali dan 2 orang saksi yang adil atau terpercaya. Hadis ini sahih diriwayatkan Baihaqi di jilid 7 halaman 125 dan At-Tabarani di jilid 18 halaman 142. Kemudian wali, tentu saksi ini laki-laki 2 orang ya. Bebas mau dari keluarganya kedua mempelai atau bukan. Yang penting 2 orang muslim yang terpercaya. Sementara wali sesuai dengan sabda Nabi SAW, diriwayatkan Abu Dawud nomor 2085, Tirmidzi nomor 1101, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali. Dan juga banyak hadis yang berhubungan dengan masalah ini. Sebagaimana dikatakan dalam hadis yang lain, ayyam imra'atin ankahat nafsaha bighairi idni waliyuha
fanikahuha batil batil batil. Perempuan manapun yang coba-coba nikahkan dirinya tanpa izin walinya, nikahnya batal batal batal. Ini tidak boleh main-main soal ini. Dan sudah pernah saya jelaskan, janda pun tetap butuh wali. Pendapat yang sering disebarkan di Indonesia mengatakan janda tidak butuh wali, itu pendapat yang paling lemah yang pernah disampaikan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dan ini pendapat dibantah oleh jumhur ulama mengatakan butuh wali, karena hadis ini mutlak, la nikah illa biwali, tidak ada pernikahan kecuali ada wali, ini janda ataupun gadis. Dan perlu ibu-ibu tahu, terutama atau akhwat kita, perlu tahu wali itu adalah backingan kita, kekuatan ibu di situ, kekuatan ukhti di situ. Karena laki-laki, subhanallah, kalau lihat ada laki-laki di belakang seorang wanita, dia lebih menghormati, ya. Sehingga dia pun lebih hati-hati dalam bermuamalah dengan si istrinya nantinya. Itu fungsi wali, ya. Supaya memang laki-laki ini tahu kalau di belakang perempuan ini juga ada laki-laki. Dan yang paling diutamakan adalah ayahnya. Kalau tidak ada maka pindah kepada orang terdekat dari keluarga ayah. Kata beliau, jika keempat syarat ini terpenuhi, maka akad dan pernikahannya sah. Telah dikemukakan sebelumnya hadis tentang mahar, mengumumkan pernikahan, para saksi hadir di masjid untuk menyaksikan pernikahan yang penuh berkah ini, dan dengan keberadaan wali. Di sini kita perlu mengingatkan tentang masalah nikah al-urf. Nabi SAW mengatakan tidak sah pernikahan kecuali dengan keberadaan wali. Kita lihat di situ ada footnote nomor 106. Pembahasan tentang nikah urf akan dikemukakan pada bagian kedua dari buku ini. Nanti akan ada penjelasan, ya, yang mengikuti tradisi-tradisi. Dan wali pengantin adalah bapak, saudara laki-laki, paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu, keluarga yang paling dekat, dan seterusnya. Artinya didahulukan ayah dan keluarganya, kalau tidak ada baru pindah ke keluarga ibu. Itu pun kalau syaratnya mereka muslim, ya. Jadi kalau ada mu'allaf, perempuan masuk Islam, tidak ada keluarganya satupun muslim, bisa jadi wali, maka pindah kepada wali hakim, pihak pemerintah yang menikahkan. Kalau kita sekarang KUA. Di sini kata beliau bisa diajukan pertanyaan, apakah disyaratkan peminang meletakkan tangannya di atas tangan wali seperti biasa kita lakukan, saling salaman? Perlukah itu? Seperti kita lihat kata beliau ketika melangsungkan akad, dan demikian pula yang dilakukan tanda kutip petugas dengan meletakkan sapu tangan pada tangan peminang dan tangan wali. Salaman, ditaruh kain di atasnya, ya. Serta kata-kata yang diucapkan seperti berdasarkan mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah. Jawabannya, tidak disyaratkan peminang meletakkan tangannya pada tangan wali, dan tidak ada dasarnya meletakkan sapu tangan tersebut. Kalau salamannya tidak dianjurkan. Nantinya sah saja kalau orang mengatakan wali bilang saya nikahkan kamu, dia mengatakan baik saya terima, nikahnya selesai, ya. Walaupun tidak salaman, ya. Kalau masalah meletakkan sapu tangan, lebih tidak ada anjurannya. Sebagaimana perempuan dan laki-laki biasa didudukan, ditaruh kain di atasnya dua-dua dengan alasan untuk menyatukan. Tidak ada hubungannya menyatukan dengan kain. Menyatukan itu adalah akhlak, cinta, muamalah yang baik, gitu kan. Kata beliau, demikian pula tidak ada dasarnya dalam as-sunnah mengenai ucapan petugas dan penghususan dengan mazhab Abu Hanifah. Ini hanyalah dilakukan karena mazhab tersebut adalah mazhab yang dijadikan sebagai pegangan di Mesir, sehingga kata-kata itu keluar dari petugas, ya, tersebut. Jadi tidak ada syarat khusus, misalnya petugasnya harus mengucapkan saya akan bacakan kepada kamu kalimat begini dan begitu, ya. Seperti juga di Indonesia kadang-kadang disuruh syahadat dulu, ya. Nggak ada hubungannya syahadat dengan pernikahan ini. Ya, kadang-kadang banyak orang panjang sekali embel-embelnya baru nikah. Si laki-laki ini sudah bicara kalau dalam dirinya, kapan nikah ini? Orang tinggal bilang saya nikah, kan saya terima, selesai, ya. Tidak perlu lama-lama, ya. Perbedaan antara ungkapan nikah dengan zawaj. Apa bedanya nikah sama kawin? Seperti itulah beliau rincikan maknanya. Banyak ahli bahasa dan penafsir Al-Quran tidak membedakan di antara kedua kata nikah dan zawaj. Lalu masing-masing kata dipergunakan untuk menempati kata lainnya. Namun Al-Quran meletakkan tiap-tiap kata di satu tempat untuk menunjukkan makna tertentu yang tidak ditunjukkan oleh kata lainnya. Kata nikah dalam kitabullah disebutkan untuk menunjukkan akad syar'i
dan hukum-hukum syar'i yang menjadi konsekuensinya selain persetubuhan dan pergaulan suami istri. Hal itu didasarkan oleh makna etimologis dari kata an-nikah. Huruf nun, kaf dan ha, nakaha, ya, adalah satu akar, yaitu al-bida', ya, atau akad. Nikah itu menunjukkan makna akad, bukan persetubuhan. Itu secara bahasa, etimologi. Di antara yang menunjukkan apa yang telah disebutkan ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Al-ayah, hai orang-orang beriman, apabila kalian menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kalian ceraikan mereka sebelum kalian mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. Kalau ada orang akad nikah, saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya, belum bersetubuh sudah cerai, maka tidak ada iddahnya perempuan itu, belum digauli. Makna di sini nikah itu adalah akadnya. Kalimat akadnya itu yang beliau maksudkan dalam masalah etimologinya. Dalam firman-Nya, sebelum kamu menyentuhnya adalah dalil terbaik bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah akad, bukan persetubuhan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa kata an-nikah disebutkan untuk menunjukkan hukum-hukum syar'i, ialah seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kalian kawini atau nikahi. Ya, ini sebenarnya terjemahnya harus nikah semua ini. Enggak boleh diterjemahkan dengan kawin, karena kawin nanti ada zawaj itu, ya. Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Jadi ubah kalimat kawin di situ menjadi nikah. Dan janganlah kamu kawini atau nikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayah kalian kecuali yang telah lampau. Jadi di masa jahiliyah enggak ada masalah, tapi Islam tidak boleh. Siapapun yang pernah dinikahi oleh ayah kita, misalnya ada seorang duda punya anak 5 laki-laki misalnya, semua sudah pada bujang, lalu dia nikah sama gadis. Gadis yang dinikahi ini mungkin masih 25 tahun, anaknya sendiri yang 5 ini mungkin paling muda 25 tahun misalnya. Maka sekarang ibunya anak-anak ini lebih muda daripada anak-anak itu sendiri, tapi mereka harus panggil ibu karena sudah dinikahi oleh ayahnya. Kapan ayahnya sudah menikahi wanita itu jadi haram, nggak boleh. Ya, walaupun cerai sama ayahnya, nggak bisa lagi. Ya, sudah disentuh sama orang tua atau ayah ini haram. Sebagaimana juga sama kalau kita balik, mantan suaminya ibu, janda punya anak gadis. Lalu kemudian nikahlah ibunya sama seorang laki-laki bujang misalnya, atau seorang laki-laki, kemudian cerai. Tetap aja haram si anak mantu ini, anak istri ini tidak boleh lagi nikah sama mantan suami ibunya. Ya, jelas ini? Ya. Ada satu keadaan di mana ulama mengatakan bisa terjadi pernikahan kalau mereka belum biologis. Makanya Allah menyebutkan tentang masalah wanita janda, seorang laki-laki yang menikahi janda yang punya anak perempuan, maka Allah SWT mengatakan warabaibukum allati fi hujurikum minan nisa'i allati dakhaltum bihin. Dan tidak boleh kalian juga nikahi anak-anak perempuan yang ibunya telah kalian gauli. Nah, berarti kalau seorang laki-laki nikah sama janda, kemudian dia sudah gauli biologis walaupun cuma sekali, anak perempuannya jadi mahram. Abadi udah, mau cerai nggak cerai sama ibunya, tetap ini nggak boleh dinikahi lagi. Tapi kalau dia belum menggauli lalu cerai, ini kalaupun terjadi kasus belum digauli si janda ini kemudian cerai, maka masih terbuka variabel boleh menikah sama anak si janda itu. Hukum syar'inya kita jelaskan. Kemudian surah Al-Ahzab ayat 53 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana lakum an tu'dzul rasulallahi wa la an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Dan tidak boleh atau tidak halal bagi kalian menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh kalian menikahi, ganti semua kalimat kawin ini, nikah.
Dan tidak boleh kalian menikahi istri-istrinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Istri-istri Nabi SAW adalah ibu-ibu kita, ummahatil mu'minin. Aisyah itu masih sangat muda waktu Nabi SAW meninggal. Tapi tidak boleh lagi ada sahabat yang menikahi, dan mereka cuma bisa memanggil ibu. Bahkan sahabat banyak yang sudah tua-tua pun memanggil Aisyah, mengatakan, ya ummah, wahai ibuku. Nah memang Allah SWT mengatakan, wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian atau ibu-ibu mereka. Ada kalimat di sini, dan tidak bisa kalian nikahi lagi, ya, istri-istri Nabi. Kemudian Al-Mumtahinah ayat 10. Tentu ini masalah menjelaskan cuma kalimat nikahnya ya. Tapi kalau terlintas ayat begini ada hubungannya dengan kisah atau hukum, saya jelaskan. Al-Mumtahinah ayat 10 berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun. Dan tidak ada dosa atas kalian mengawini atau sini sama lagi menikahi ya. Enggak ada dosa atas kalian menikahi mereka apabila kalian bayar pada mereka maharnya. Tentang kalimat nikah, bolehnya menikahi wanita kalau sudah dibayar maharnya. Kemudian juga dalam surah An-Nur tentang haramnya menikahi pezina laki-laki dan pezina perempuan, kecuali memang dasarnya pezina juga. Jadi tidak boleh ibu-ibu dan bapak sekalian menjadi pahlawan kesiangan ya. Ada pezina, pelacur, lalu dia katakan, kalau kamu mau tobat saya nikahi. Nah, tidak perlu. Bukan jadi pasangan hidup itu. Nikahlah dengan orang yang baik-baik dari awal. Kecuali dia dulu pernah berbuat dan sudah taubat, sudah berjalan taubatnya, itu lain. Hukumnya berbeda. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Garis bawah kalimat wa hurrima, dan diharamkan. Laki-laki yang berzina, pelacur laki-laki, tiap hari berzina, tiap hari di diskotik, naudzubillah, ya, berzina. Tidak boleh menikahi melainkan perempuan berzina juga. Dan memang subhanallah Allah buat fitrahnya, orang yang tiap hari kerjanya begini, di bar, diskotik, perempuan tidak benar, juga memang dia tidak mau cari perempuan di pengajian. Tidak mau dia pakai jilbab, tidak cocok. Pengajian tidak cocok. Allah buat memang fitrahnya dia tidak suka. Dia mau suka perempuan yang semua orang bisa lihat badannya di jalanan. Ya. Dia suka pamer-pamer dan seterusnya. Allah bilang, laki-laki berzina tidak boleh menikah melainkan dengan perempuan berzina. Dan atau perempuan musyrik, kafir. Dan perempuan yang berzina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki berzina atau laki-laki musyrik. Dan demikian itu diharamkan untuk orang-orang mukmin. Nggak boleh. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Nggak boleh nikahi. Masuk ke diskotik nikahi pelacur. Nggak boleh. Haram hukumnya. Dalam surah An-Nisa ayat 25, tentu saya sudah bilang tadi, beda kalau orang dasarnya punya masa kelam yang lalu dia taubat ya. Itu beda, sudah taubat sekarang lain. Dan saya sudah pernah jelaskan dalam Islam, kita dianjurkan untuk menutupi aib kita. Jangan ceritain, jangan expose. Saya dulu ini loh sebelum nikah sama kau sudah pacaran 100 orang. Saya dulu ini idola di sekolah saya. Saya playboy, saya apalah. Khurafat semua. Kebohongan dan kebodohan itu namanya. Untuk apa bangga-bangga sebagai orang pelacur yang berbuat hal yang salah itu? Tidak perlu. Ya. Sekarang nikah, dan kita juga sudah pernah saya jelaskan, kalau bapak ibu mau bahagia dalam rumah tangga, sekarang ini pasangan saya tahunya sekarang ke depan, bukan sekarang ke belakang. Tidak usah korek-korek masa lalunya orang, tidak perlu. Saya bilang sama istri saya waktu nikah, saya tahu kamu sekarang, masa lalumu saya nggak mau dengar. Sekarang saya nikah, saya tahu kamu sekarang ke depan, ikuti peraturan saya, hukum agama, kita jalan sampai di surga. Kata cerai buang di lautan. Nggak ada cerai, kecuali kamu sendiri yang buat masalah. Udah menikah untuk akhirat, selesai urusannya. Jadi nggak ada lagi permasalahan. Oh kita korek-korek, kamu harus sumpah, kamu pernah zina nggak? Kalau enggak jangan gauili saya. Kalau dia bilang iya saya pernah zina 5 kali gimana? Kan malah nyakitin kita kan?
Ya sudah, nggak usah nanya-nanya. Sudah nikah, sudah selesai, kan gitu. Sekarang ke depan, kita tahunya sekarang orangnya baik, udah cukup. Dalam surah An-Nisa ayat 25 Allah berfirman, masih masalah kalimat nikah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum. Barang siapa di antara kalian orang merdeka tidak cukup perbelanjaannya, tidak ada cukup uangnya untuk acara pernikahan, untuk menikahi. Ini kalimat kawin diganti semua nih, karena kita sedang menjelaskan makna nikah dan makna kawin, ya. Untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak yang dimiliki. Dan masih banyak ayat-ayat lain. Kata beliau, sementara kalimat az-zawaj atau kawin lebih umum dan lebih luas daripada kata an-nikah. Kata ini menunjukkan sejumlah makna, di antaranya bermakna dua hal yang beriringan secara mutlak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza aradtum istibdala zaujin makana zauj. Dan jika kalian ingin mengganti istri dengan istri yang lain. Ini masuk dalam masalah kalimat kawin, ya. Artinya kalau ada istri yang nusyud, yang membangkang, lalu diceraikan, lalu dia mau nikah sama perempuan lain, itu dalam Islam dibolehkan. Juga dalam surah Al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Kemudian jika si suami mentalak sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Cerai kan ada dua macam, ada talak raj'i, perceraian yang rujuk, bisa kembali. Itu cuma sampai 2 kali batasnya. Kata Allah SWT, at-talaqu marratan. Cerai yang boleh kembali hanya 2 kali. Kalau suami dalam keadaan sadar, bukan emosi, bukan gila, ya, tidak lagi dalam tekanan, dia mengatakan, saya ceraikan kamu, naudzubillah, kalimat ini, maka jadilah cerai yang satu. Kalau dia ucapkan lagi waktu yang akan datang, saya ceraikan kamu yang kedua kali, masih bisa kembali. Dan kalau di dalam setelah pengucapan kalimat tersebut sampai selesai masa iddah, 3 kali masa haid, kalau mereka mau baikan, boleh baikan tanpa pernikahan. Tapi kalau lewat masa iddah 3 kali masa haid, maka wajib akad nikah baru, wali, mahar, segala macam. Kalau lewat dari 3 kali masa haid, ya. Nah, kalau seandainya sudah 2 kali dan yang ketiga kali suami masih mengatakan dalam kondisi normal, sehat, tidak emosi, ya, bukan dalam intimidasi segala macam, bukan paksaan, dia mengatakan saya ceraikan kamu, terjadi yang ketiga namanya tolak bayyin. Di sini mereka nggak boleh kembali lagi, nggak boleh kembali lagi kecuali syaratnya satu, si perempuan ini mantan istri sudah nikah sama laki-laki lain, tapi pernikahan normal. Dia nikah sama laki-laki lain, normal. Kalau terjadi perceraian, kalau tidak betul rumah tangga mereka berjalan, kalau terjadi perceraian, maka terbuka variabel hukum kembali kepada mantan suami pertama. Kalau ada orang yang merekayasa keadaan ini, nikahnya batal. Misal, ada suami sering katakan saya ceraikan istrinya kayak obralan. Terjadilah 3 kali perceraian. Lalu dia datang sama temannya. Saya nyesal nih, kamu nikahi istri saya sekarang, nanti langsung ceraikan ya. Itu namanya al-muhallal wal muhallal lahu. Kata Nabi SAW, Allah melaknat, ya, muhallil dan muhallal lahu. Si mantan suami yang sengaja cari teman untuk nikahi mantan istrinya ini, dan temannya yang mau menikahi lalu menceraikan. Ini dilaknat semuanya. Gak boleh main-main soal itu. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak sini kontrol lisan dari cerai. Jangan ucapin itu. Ibu-ibu juga nggak boleh ucapin, walaupun ibu tidak bisa menceraikan. Tapi ibu jangan ucapin, karena nanti syaitan kalau lihat suaminya tidak mau ucapin kalimat cerai, maka istrinya yang selalu dirongrong oleh syaitan untuk mengucapin. Sikanya ceraikan saja saya, kalau nggak cocok ya sudah, kalau nggak mau terima begini. Maksa orang untuk terima keadaannya, padahal dia buruk. Ya. Lain kalau kita sudah sempurna, dia nggak mau terima mungkin. Ya sudah, kalau memang merasa tidak cocok, istikharah lah. Silakan, kalau nggak cocok kita nggak jalani. Mungkin ya, kalau sudah mentok. Tapi kalau marah sedikit, emosi gara-gara tidak jadi diajak ke restoran makan,
nggak jadi ditemani pergi ke mall, pesanan bajunya belum dibeliin, masakannya belum dimasakin, udah kita sudah nggak cocok, cerai saja. Ini orang yang nggak ngerti, ya gitu. Nggak boleh sama sekali, karena kalimat ini masalah halal tidak halalnya kita biologis, kan bahaya sekali itu. Ya. Sampai kata Nabi SAW, janganlah seorang dari kalian memaki-maki dan mencaci maki istrinya lalu memukulnya, kemudian malam hari dia menggaulinya. Mana adabnya? Tidak malu tadi sudah marah-marahin orang gitu kan? Nggak boleh. Syaitan memang sengaja membuat itu ya. Bagaimana kedengkian terjadi? Ingat, baiknya rumah tangga berarti baiknya masyarakat, berarti baiknya negara. Ini syaitan rusak dari pondasi dasarnya. Subhanallah. Mungkin setiap laki-laki bisa merasakan itu. Setiap laki-laki itu siap menghadapi masalah apapun di luar. Patriknya matahari, ya apalah susahnya hidup di luar itu, gak ada masalah buat dia. Mau banjir, cari uang, tagih utang, segala macam, jihad, sholat berjamaah. Laki-laki sudah siap untuk itu. Tapi dia akan masalah kalau ada masalah sama istrinya. Maka syaitan lemahkan istrinya. Makanya Nabi SAW tutup pintu itu mengatakan Allah melaknat wanita yang minta cerai tanpa sebab. Nggak ada udur cerai, dia katakan ceraikan saya. Itu mengganggu si laki-laki, mengganggulah kepemimpinan dia di luar. Aktivitas masyarakat terganggu. Nggak boleh, nggak boleh sama sekali. Hati-hati. Jadi usahakan kalimat cerai itu kalimat yang betul-betul kalimat suci yang dibutuhkan nanti kalau darurat sekali. Kalau saya malah bilang sama istri saya, kalimat cerai buang di lautan. Nggak ada cerai antara kita. Sekali akad, saya akad sampai akhirat nih. Jangan main-main masalah nikah. Ikuti peraturan saya, hukum agama. Kalau saya ingatkan, kalau saya benar patuhi, selesai. Ada apa-apa bicarakan baik-baik. Tidak usah bicara masalah pulangkan ke rumah orang tua. Apa ini tidak ada dalam riwayat saya. Sekali pulang nggak kembali loh. Pulang udah selesai. Saya tegas. Mau pulang jangan kembali. Kalau silaturahim keluarga boleh. Tapi kalau pulang mau jual mahal segala macam, ini bukan alam saya. Ya. Nggak bisa itu. Mau tes-tes, ini nggak bisa tes-tes sama saya. Jalan sekalian, mau jadi orang akhirat, nikmati hidup, ayo. Kalau mau main-main, jangan. Salah orangnya, bukan saya itu. Ya, ada orang biasa begitu, pakai tes-tes. Ya, ibu-ibu jangan pakai ngetes. Kalau akhirnya dia berharap waktu pulang ke rumah orang tuanya, kapan suami saya jemput? Nah, suaminya nggak mau jemput lagi sudah. Kan jadi masalah. Ada begitu tuh. Ada banyak kasus-kasus rumah tangga yang saya hadapi begitu. Pada saat ditanyakan kepada saya, ternyata dia memang saya berharap si Ustaz suami saya jemput. Nggak bakal dijemput bu, kalau ibu sengaja cari masalah. Gitu. Makanya nggak usah ngetes-ngetes. Hidup sekalian, ibadah itu bukan untuk coba-coba. Ini kan rumah tangga. Saya mau coba dulu sholat malam khusyuk nggak? Nggak usah coba, rugi. Buang-buang waktu, buang energi. Sekalian khusyuk, bagus sekalian, gitu kan? Jangan setengah-setengah. Dan jangan main-main, terutama masalah cerai ini nggak boleh. Jangan main-main, jangan ucapin. Syaitan selalu bisikin itu. Ingat selalu hadis Nabi SAW, iblis punya singgasana di lautan dan dia selalu menerima laporan dari anak cucunya setiap hari. Saya baru buat orang membunuh, saya baru buat orang berzina, sama iblis dianggap biasa. Semua orang bisa tergoda itu. Pada saat datang satu orang mengatakan saya baru ceraikan suami istri, maka iblis dudukkan dia di sebelah singgasana, berhenti tugas. Ini prestasi. Kamu hebat. Karena ngacoin itu. Orang kalau cerai itu, walaupun ibu dan bapak mengatakan saya kuat kok, enggak. Kita pasti terpengaruh. Orang pernah interaksi biologis, terus tiba-tiba kita mengatakan tidak apa-apa bisa. Susah. Nggak mudah itu kan. Makanya terjadinya pun dengan alasan-alasan syar'i supaya Allah memudahkan kita untuk melupakan masa lalu. Kemudian dikatakan dalam ayat yang lain, firman Allah tentang syaitan manusia dari kalangan Yahudi, kata beliau, dan tentang sihir yang mereka pelajari. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Jadi makna perkawinan itu juga bisa masuk dalam makna hubungan suami istri. Ya, menurut beliau dalam bahasa Arab yang masuk dalam masalah suami istri yang mau dipisahkan oleh syaitan dengan sihir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dan istrinya. Juga dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 37 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim likai la yakuna 'alal mu'minina harajan fi azwaji adiyaihim. Kami kawinkan kamu hai Muhammad dengan dia, maksudnya Zainab, mantan istrinya tadi Zaid. Agar tidak ada keberatan atau tidak ada masalah bagi orang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka jika anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya. Karena itu bukan anak mantu sebenarnya.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 240, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya. Ini juga masuk dalam makna perkawinan. Ya, orang yang mewasiatkan sesuatu pada istrinya dikatakan itu adalah wasiat perkawinan. Pada ayat terakhir berisi dalil bahwa az-zawaj bermakna hukum-hukum syar'i sebagai konsekuensi dari perkawinan. Demikian juga firman-Nya Allah yang berbunyi dalam surah Al-Ahzab ayat 50, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Hai Nabi, sungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Juga dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 12, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Dan juga bagi kalian suami istri seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak mempunyai anak. Ada kalimat azwaj, zawaj, ya. Itu berarti yang makna dasar tadi perkawinan itu. Kata az-zawaj dalam kitabullah juga bermakna al-jama' atau berkumpul. Sebagaimana ditunjukkan oleh kata itu secara etimologis. Etimologis artinya bahasa, ya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Hud ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnain. Kami pun berfirman kepada Nuh agar muatlah ke dalam bahtera itu dari masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, ya. Tentu terjemahan dan keluargamu tidak disebutkan dalam ayat ini, ya. Jadi itu dicoret saja dan keluargamu. Sampai binatang sepasang jantan dan betina. Jadi bahasa nikah itu hanya terjadi pada manusia dan tidak dibahasakan pada hewan. Sementara bahasa kawin maka bisa digunakan untuk hewan. Ya. Ayam ini kawin misalnya. Ya. Tapi tidak bisa dikatakan ayam itu nikah. Ya. Seperti itulah. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 3, Allah juga berfirman, min kulli tsamarati ja'alna fiha zawjayn itsnain. Dan kami menjadikan pula semua buah-buahan itu zawjain, berpasang-pasangan. Ada kalimat zawjain, zawaj. Maka pohon pun dikawinkan, tapi tidak dikatakan dinikahkan. Nah, nikah adalah kalimat akad yang diucapkan. Hewan enggak ada itu, tumbuhan enggak ada itu. Juga dalam surah Az-Zariyat ayat 49 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Khalaqna zawjain. Ya, ada istilah kalimat zawjain di sini supaya kalian mengingat kebesaran Allah. Juga dalam surah Asy-Syura ayat 50 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini masalah Allah berikan keturunan, ya. Dan dia menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Di sini kalimat Allah au yuzawwijuhum, yuzawwijuhum, ya. Berarti masuk dalam makna menggabungkan juga suami istri. Juga disebutkan dalam firman Allah yang lain, wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Zauj ini kalimatnya. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata, ya. Sebenarnya zaujim bahij itu bisa bermakna jenis, ya, di sini. Bisa juga bermakna jenis. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat 5 juga bermakna jenis juga sama. Jadi makna zawaj atau kawin ini lebih luas maknanya daripada nikah tadi. Wa ambatna min kulli zaujim bahij. Dan kami tumbuhkan juga beragam macam tumbuh-tumbuhan, ya, yang indah. Kemudian fa ambatna fiha min kulli zaujin karim dalam surah Luqman ayat 10. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Berdasarkan hal itu, maka kata az-zawaj lebih umum dan lebih luas artinya daripada an-nikah. Wallahu a'lam. Sekarang kita masuk ke doa untuk sepasang atau sepasang pengantin.
Baik, kita masuk doa untuk sepasang pengantin ini. Adapun doa untuk sepasang pengantin maka telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Kana idza raf'al insan idza tazawwaja qala barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fil khair." Jika memberi selamat kepada seseorang yang menikah, maka hendaklah atau Nabi SAW sering membaca doa atau bacalah ia, semoga Allah memberkahi atau memberikan keberkahan atasmu dan juga memberikan keberkahan. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi untukmu. Wa baraka alaika, dan semoga terberkahkan untukmu. Wa jama'a bainakuma fil khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Ini kalau ada orang menikah kita doakan itu. Dan makna berkah adalah tercukupkan. Semoga pernikahanmu ini tercukupkan dan memenuhi semua kebutuhanmu. Itu maknanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, "Tazawwajani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'atatni ummi fa'adkhalatni ad-dara fa idza niswatun minal ansari fil bait faqulna 'alal khairi wal barakati wa 'ala khairi ta'ir." Nabi SAW menikahiku, lalu ibuku datang membawaku masuk ke dalam rumah, ternyata dalam rumah terdapat banyak wanita Ansar, maka mereka mengucapkan semoga senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan serta senantiasa dalam kebaikan yang tidak putus-putus. Ya, ini tentu diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Ini juga termasuk kalimat yang dianjurkan untuk diucapkan ya. Bunyinya alal khairi wal baraka wa ala khairi ta'ir. Alal khairi wal baraka wa ala khairin ta'ir. Semoga selalu saja dalam kebaikan dan berkah dan keberkahan yang tidak putus-putus. Nabi SAW melarang mengucapkan birrafa'i wal banin, selamat menikah dan mendapat banyak anak. Karena telah diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail bin Abi Talib menikah, lalu ia menemui kami, maka kami mengucapkan padanya birrafa'i wal banin. Mendengar itu maka ia mengatakan, jangan mengatakan demikian, karena Nabi telah melarang kami mengucapkan hal itu, dan beliau bersabda, ucapkanlah semoga Allah menjadikan wanita ini sebagai keberkahan untukmu dan menjadikanmu sebagai keberkahan untuknya. Tidak ada salahnya pengantin berkhidmat kepada yang hadir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, tak kala Abu Usaid As-Sa'idi menjadi pengantin, ia mengundang Nabi SAW dan para sahabatnya. Ia membuatkan makanan dan menghidangkan kepada mereka, tidak lain adalah istrinya Ummu Usaid. Pada malam harinya ia telah melumatkan kurma dalam lumpang terbuat dari batu. Ketika Nabi SAW telah selesai makan, ia menyeduhnya untuk beliau lalu meminumkannya sebagai hadiah untuknya, dengan syarat ia tidak bersolek, membuka aurat, lagi aman dari fitnah. Ya, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya adalah kalau orang jadi pengantin boleh dia keluar berbaur, tanya orang kabarnya gitu kan, mempelai laki-laki jangan mempelai perempuan. Kalaupun mempelai perempuan itu ada dan dia mau menghidangkan makanan, misalnya dia mau terlibat, dia sendiri mau menata makanan dan dia serahkan nanti ke tamu laki-laki, ya mungkin umumnya orang meletakkan di lantai atau apa, terus kemudian diberikan isyarat kalau itu makanan siap, itu juga dibolehkan. Ya, tapi bukan berarti di sini dia sibuk ya, memamerkan kecantikannya dan tegur sapahnya, itu bercandanya dengan tamu-tamu laki-laki, itu tidak boleh. Setelah akad dan doa untuk kedua mempelai pulang ke rumah yang sudah disiapkan guna memulai lembaran baru atau hari dan malam pertama kehidupan suami istri. Tentu ada penjelasan masalah malam pengantin di sini, ya, dan beberapa hal yang harus dilakukan pada saat itu ya. Dan insya Allah pada malam akan datang kita akan masuk ke masalah malam pengantin dan seterusnya ini ke depan. Tentu yang sudah pengalaman, kakek-kakek, nenek-nenek tidak asing lagi dengan ini. Kalau yang belum menikah mungkin ini bahasan yang perlu, atau mungkin disampaikan kepada anak cucunya insya-Allah. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam jangan tersinggung ya. Saya cuma bercanda tadi. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.